Halo semua, kita ketemu lagi di mata kuliah analisis bisnis. Dan pada kali ini kita akan membahas materi soal analisis stakeholder. Ada berbagai macam pemangku kepentingan di lingkungan bisnis. Berbagai pemangku kepentingan di lingkungan bisnis kita mungkin dapat bedakan menjadi dua jenis ya. Ada stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Mereka sebagai pemangku kepentingan dalam bisnis kita yang pastinya memiliki kepentingan dengan kita dan kita juga memiliki kepentingan dengan mereka. Berbagai stakeholder tersebut, baik yang ada di internal maupun yang ada di eksternal, seperti contohnya manajer, karyawan, atau bahkan owner sebagai stakeholder internal, dan juga customer, pesaing, regulator sebagai stakeholder eksternal misalnya. Seluruh stakeholder tersebut harus kita analisis. Agar apa? Agar kita dapat mengidentifikasi dan memahami seluruh stakeholder kita dalam bisnis, sehingga mereka nantinya dapat membantu kita, dapat membantu dan mendukung kita dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis kita. Terdapat 3 tahapan dalam menganalisis stakeholder yang terdapat dalam lingkungan bisnis. Yang pertama adalah tahapan identifikasi. Yang kedua adalah prioritisasi. Dan yang ketiga adalah tahap memahami. Dalam tahap pertama, kita akan mencoba mengidentifikasi berbagai stakeholder yang tadi telah disebutkan ke dalam kuadran. Kuadran pertama, yaitu ketika stakeholder memiliki kekuatan yang besar dan juga memiliki kepentingan atau keterlibatan yang besar juga dengan bisnis kita. Maka stakeholder tersebut akan kita taruh di kuadran yang pertama. Di kuadran kedua, terdapat nantinya di sana berbagai stakeholder yang memiliki kekuatan atau power yang besar terhadap bisnis kita, tetapi keterlibatan atau kepentingan dalam bisnis kita cenderung rendah atau kecil. Di kuadran ketiga, nantinya terdapat berbagai stakeholder yang memiliki power atau kekuatan terhadap bisnis kita cenderung kecil, tapi mereka memiliki keterlibatan atau kepentingan yang besar terhadap bisnis kita. Dan yang kuadran keempat, di sana nantinya akan terdapat stakeholder yang memiliki kekuatan dan keterlibatan atau kepentingan yang cenderung kecil atau rendah terhadap bisnis kita. Ketika stakeholder terdapat di berbagai kuadran tersebut, maka hal yang harus kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan dengan mereka tentunya akan berbeda-beda. Ya. Contoh, pada kuadran pertama, ya. Stakeholder pada kuadran pertama yaitu memiliki power yang besar dan juga keterlibatan atau kepentingan yang cukup besar dalam bisnis kita. Yang pasti libatkan mereka. Ya, libatkan mereka dan puaskan mereka. Karena mereka terdapat pada kuadran pertama, ya. Karena mereka memiliki power yang besar terhadap bisnis kita dan juga keterlibatan yang sangat besar. Nah, di kuadran pertama kita bisa contohkan yaitu
manajer atau direktur yang terdapat pada sebuah perusahaan. Di sana kita perlu ya menjaga hubungan dengan mereka ya, dengan memuaskan mereka ya, karena mereka memiliki power yang besar terhadap bisnis kita ya, dengan tetap menjaga komunikasi ya yang cukup gitu. Nah, di sana stakeholder-stakeholder yang mungkin bisa menjadi contoh di kuadran kedua yaitu para kepala departemen gitu ya, kepala divisi ya, yang dimana mereka memiliki pengaruh yang cukup kuat ya, pengaruh yang relatif kuat terhadap bisnis kita, walaupun ya mungkin mereka tidak perlu ya mengetahui berbagai detail yang berada di seluruh kegiatan bisnis kita. Di kuadran ketiga ya, dimana mereka ya power cenderung rendah gitu ya, keterlibatan justru yang memiliki atau kepentingan dari para stakeholder itu yang justru besar gitu ya. Nah, tapi tetap mereka memiliki dampak terhadap decision yang akan kita buat gitu ya. Mereka akan memiliki dampak terhadap itu. Lalu apa yang akan mereka dapatkan ya? Ya pastikan mereka tidak memiliki masalah yang besar gitu ya. Jadi karena powernya tidak terlalu besar, tapi keterlibatan mereka ya cukup besar terhadap kita ya. Apa yang kita lakukan ya? Tetap menjaga informasi terhadap mereka, tetap menjaga komunikasi terhadap mereka, bahkan komunikasi yang intens dengan mereka gitu ya. Nah, ini kita bisa contohkan mungkin dalam perusahaan yang go public ya, pemegang saham di publik gitu ya. Nah, perlu kita berikan informasi-informasi kepada mereka ya, walaupun ya mungkin mereka tidak memiliki banyak persentase saham di perusahaan kita gitu ya. Nah, ya tidak perlu mengetahui terlalu detail soal apa yang ada di perusahaan kita, tapi kita tetap menjaga komunikasi gitu ya, karena pengaruh mereka juga tidak besar gitu. Nah, di kuadran yang terakhir, di kuadran yang keempat ya, ini karena pengaruhnya juga tidak besar gitu ya, keterlibatan dan kepentingan terhadap kita juga cenderung kecil juga sama ya, maka apa yang akan kita lakukan ya, tetap memonitor saja gitu ya. Dan di sini kita cenderung minim effort gitu ya, tidak terlalu menjadi prioritas nantinya gitu ya. Nah, dan kalau kita boleh memetakan gitu ya, bahwa prioritas utama nanti akan berada di kuadran 1 gitu ya, prioritas kedua mungkin ada di kuadran kedua, lalu kuadran ketiga, lalu yang terakhir atau prioritas terakhir adalah kuadran yang keempat. 4 kuadran tadi juga bisa dijelaskan dengan berbagai jenis penamaan ya. Jadi yang di kuadran pertama, stakeholder yang di kuadran pertama bisa kita sebut dengan players gitu ya. Nah, maka mereka adalah para pemain utama. Para pemain utama yang terdapat di bisnis kita ya. Kenapa mereka menjadi pemain utama ya? Karena mereka dapat mempengaruhi bisnis kita secara signifikan. Baik itu dapat memperlancar ataupun justru dapat menghambat bisnis kita secara signifikan gitu ya. Jadi buat mereka terlibat sepenuhnya adalah disebut dengan players. Nah, di kuadran kedua, nah itu disebut dengan contact seater ya. Nah, di mana sebenarnya karena powernya mereka besar, maka banyak pengaruh ya yang akan mereka bawa kepada kita gitu ya, kepada bisnis kita. Tetapi yang mereka tidak tahu secara sangat detail mengenai bisnis kita. Nah, tadi kita contohkan adalah kepala departemen atau kepala divisi ya, sebagai stakeholder internal ataupun stakeholder eksternal. Mungkin kita bisa contohkan adalah customer yang loyal gitu ya. Customer yang loyal bisa mempengaruhi bisnis kita ya. Tapi walaupun mereka tidak perlu tahu detail tentang segala detail di bisnis kita gitu ya. Nah, lalu yang kuadran ketiga ya, kita sebut juga dengan sebagai subjek gitu ya. Artinya apa? Artinya mereka memang peduli banyak hal dengan produk bisnis kita gitu ya. Nah, dan biasanya juga mereka
menawarkan ya berbagai ide, berbagai saran gitu ya. Tapi tentunya karena mereka berada di kuadran ketiga ya, yang pengaruhnya ya cenderung kecil atau rendah, maka kita tidak harus mengatakan iya pada setiap kritik atau saran yang mereka sampaikan. Yang di kuadran terakhir, di kuadran yang keempat, crowd gitu ya. Jadi kita bisa mencontohkan mungkin ya kerumunan atau masyarakat gitu ya. Masyarakat di sekitar yang ya tidak terlibat juga dan juga tidak berpengaruh juga terhadap kita gitu ya. Nah, ini mungkin yang paling sedikit kita berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Karena mungkin mereka hampir tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan kita. Yang ketiga adalah tahapan memahami. Ya, di mana terdapat 3 kunci utama untuk berkomunikasi. Karena kita tahu bahwa 4 kuadran tadi, dengan kita menganalisis kuadran tadi, sebenarnya setiap kuadran ada kunci, yaitu soal komunikasi gitu ya. Ya mungkin perbedaannya hanya komunikasi yang intens atau komunikasi yang cukup frekuensinya tinggi dengan frekuensi komunikasi yang ya tidak terlalu sering ya, atau tidak terlalu intens gitu ya. Nah, 3 kunci utama dalam berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang berada di seluruh kuadran adalah mungkin mengajukan berbagai pertanyaan ya, pertanyaan kepada mereka soal bagaimana hubungan dengan kita gitu ya. Yang pertama adalah apa ya yang memotivasi seluruh stakeholder tadi dalam bisnis kita. Jadi kita harus tahu nih. Jadi apa saja sebenarnya yang memotivasi stakeholder tersebut dalam bisnis kita. Kita harus tahu. Oke. Yang kedua adalah kita juga harus tahu bagaimana bisnis ini selaras dengan kepentingan mereka. Ya. Bagaimana bisnis ini selaras dengan prioritas mereka. Kita harus tahu itu. Ya. Dan nomor 3 adalah apa yang dapat kita lakukan jika terdapat pandangan negatif pada bisnis kita. Nah, itu juga yang harus kita ketahui ya, dalam kunci berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, itu tadi tahapan terakhir mengenai tahapan memahami stakeholder ya. Setelah kita bisa mengidentifikasinya, itulah tadi 3 tahapan yang kita lakukan ketika kita menganalisis stakeholder. Itu tahapan yang pertama adalah identifikasi, lalu yang kedua adalah prioritas, yang mana saja yang prioritas, lalu yang ketiga adalah tahapan memahami. Nah, ketiga tahapan itulah yang akan kita lakukan ketika kita akan menganalisis stakeholder. Pastikan semua stakeholder ya dirawat dengan baik hubungannya dengan bisnis kita, sehingga apa? Ketika kita telah memahami seluruh stakeholder yang ada di lingkungan bisnis kita, maka semua tujuan bisnis kita ya, semua misi yang ada di bisnis kita mudah-mudahan akan tercapai. Segitu dulu untuk materi kali ini tentang analisis stakeholder. Sampai jumpa di materi berikutnya.